Ilmu ma'rifat itu bisa melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ilmu itu kehidupan dan kebodohan itu kematian. Orang yang mempunyai ilmu itu hidup, mampu mencari penghidupan. Kalau bodoh, tentulah tidak bisa mencari penghidupan. Seseorang yang hatinya jujur ketika mencari ilmu akan mendapatkan peningkatan ilmu dunia dan akhirat, lahir dan batin. Dia akan masuk ke dalam ilmu khusus yang lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan hati. Jika seseorang telah menguasai ilmu yang berkaitan dengan hati, maka dia akan bisa memahami agama sepenuhnya. Hati dan jiwanya akan benar-benar dikuasai oleh pemahaman agamanya. Agama akan bisa mengendalikan dirinya. Jangan hanya menguasai suatu ilmu yang sifatnya logika, teoritis, deskriptif di otak. Pada tahap ini, memang seseorang akan paham, barangkali bisa sampai menguasai Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya. Tetapi ketika nafsunya bergejolak, ia akan terbawa kepada kemaksiatan dan dia tidak bisa mencegahnya. Dia tidak kuasa mengendalikan nafsunya dengan ilmu logika teoritisnya. Ilmu yang bersifat logis teoritis tidak sampai pada hati, dia hanya sampai di kepala. Namun demikian, ilmu ini penting sebab sebelum masuk ke dalam hati, tentu harus masuk ke otak dulu. Pengetahuan teoritis logis dan berbagai keilmuan di otak itu perlu dan penting. Jangan sampai dilompati, tetapi harus dilampaui, sehingga tidak hanya berhenti pada pengetahuan logis. Ilmu yang bersifat logis di otak diharapkan lama-lama bisa masuk ke dalam hati. Jika di otak saja tidak masuk, mana mungkin masuk ke hati? Seseorang yang ilmunya hanya berhenti di otak, ilmu itu tidak akan bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Bisa saja seseorang pintar mengaji, tetapi maksiatnya tetap jalan. Bahkan tanah wakaf pun tega dijualnya. Bisa saja fasih membaca Al-Quran, tetapi usahanya rentenir. Umrohnya rajin, tetapi korupsinya juga jalan terus. Ini karena ilmu agama yang dimilikinya berhenti di otak, tidak sampai di hati. Itulah ilmu agama yang tidak mengatur hidup seseorang. Ilmu agamanya berhenti pada tataran wacana di otak. Perhatikanlah para orientalis yang mahir dan fasih dalam memahami agama Islam. Barangkali kita kalah jauh dalam hal pemahaman keislaman dibandingkan mereka. Namun, ilmunya hanya sebatas ilmu. Pengetahuan hanya sebatas pengetahuan. Bagi kita, ilmu itu bukan tujuan, tetapi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu untuk menghidupkan dan membina hati kita, yang pada akhirnya bisa membangun moralitas kita menjadi semakin baik. Kita ini kebanyakan belajar ilmu yang sifatnya normatif. Seharusnya kita tidak hanya belajar bacaan-bacaan dalam sholat, tetapi kita juga dibimbing untuk mendirikan sholat. Seharusnya guru kita mengimami kita dalam sholat. Sayangnya ada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mengajarkan
pelajaran dan ilmu-ilmu mengenai sholat, tetapi tidak membimbing para peserta didiknya untuk mendirikan sholat dalam praktik kesehariannya. Bahkan, ada guru yang mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, tetapi dia sendiri tidak mendirikan sholat. Ilmu agama yang masuk ke dalam hati bisa memerintah kepada kebaikan dan mencegah diri dari keburukan. Semuanya itu tentu karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberikan ilmu. Jika orang tidak berilmu, ketika nafsunya menggiringnya kepada kemaksiatan, maka tidak akan ada media yang bisa mencegahnya dari kemaksiatan itu. Jika seseorang belajar dan mengaji, lalu memperdalam ilmu-ilmu agamanya, paling tidak ilmunya itu akan melahirkan rasa takut dan malu, sehingga bisa mencegahnya melakukan keburukan. Ilmu agama yang telah masuk dan mendidik hati, lalu mengubah perilaku hidup menjadi lebih baik, akan melahirkan kewibawaan pemilik ilmu di mata umat. Ilmu ini akan mengubah pemiliknya menjadi seseorang yang disegani dan berkarisma. Umat tidak akan memandang rendah dirinya, apalagi melecehkannya. Ada orang alim yang dihormati, tetapi ada juga yang tidak dihormati di masyarakatnya. Ada yang sudah mengenyam pendidikan S3, bahkan diangkat menjadi guru besar di sebuah perguruan tinggi, tetapi tidak laku di dalam masyarakatnya. Ilmu mampu mengubah pemiliknya menjadi seseorang yang disegani. Dia akan bisa memerintah dengan perintah Allah. Orang-orang yang diperintahkan akan menurut semua. Orang berilmu juga bisa melarang berdasarkan larangan Allah. Dia bisa mengambil dan memberi berdasarkan perintah Allah. Dia akan selalu bersama masyarakat berdasarkan hukum Allah. Hukum itu bagaikan penjaga di depan pintu, sedangkan ilmu itu ada di dalam rumah. Hukum itu sifatnya umum, sementara ilmu itu khusus. Orang yang arif billah itu bagaikan orang yang berdiri di depan pintu Allah. Dia telah diberikan ilmu ma'rifat dan pengetahuan atas berbagai persoalan yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Orang ini bisa mengetahui apa yang orang lain tidak mengetahuinya. Dia diperintahkan oleh Allah untuk selalu memberi kepada orang lain, sehingga orang yang sudah makrifat itu selalu memberi bahkan kepada orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Hatinya dibukakan Allah bahwa ada orang yang harus diberinya. Yang menggerakkan hati adalah Allah. Ketika Allah menggerakkan hati kita untuk memberi, kita akan spontan dalam memberi. Ketika ada orang yang datang kepada kita meminta bantuan, tetapi Allah tidak menggerakkan hati kita, maka kita tidak akan bergerak untuk memberi. Hati orang yang terbimbing itu, kapan harus memberi dan kapan harus mencegah memberi. Semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya digerakkan oleh Allah. Bergeraknya hati di sini bukan karena dorongan nafsu. Memberi dan tidak memberinya orang ini seperti ini bukan karena dorongan maupun cegahan nafsu. Jika kita berbicara pada tataran hakikat, semua yang ada pada makhluk yang menggerakkannya adalah Allah. Hati kita yang menggerakkan Allah, tubuh juga digerakkan oleh Allah. Kita tidur dan bangun, semua karena digerakkan oleh Allah.
Jika ada orang yang kesulitan tidur sampai berhari-hari, bahkan matanya sampai merah, itu karena Allah tidak menggerakkannya untuk tidur. Ketika Allah menggerakkan untuk makan, kita pun makan. Jika Allah menggerakkan kita lapar, kita pun menjadi lapar. Semuanya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang melakukan semua hal atas dasar perintah Allah, maka orang tersebut dalam bimbingan Allah. Jika kita menolong seseorang yang sudah berada dalam tahapan ini, maka Allah pasti akan menolong kita. Jika kita merendahkan dan menghinanya, maka kita akan direndahkan dan dihinakannya. Jika kita menjahati orang seperti ini, maka dengan cepat Allah akan menjahati kita. Orang awam menyebutnya dengan kualat. Oleh karena itulah, jika berhadapan dengan wali Allah, kita tidak boleh sembarangan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menurut